PSBB agar dilakukan secara hati-hati dan tidak tergesa-gesa. Semuanya didasarkan pada data-data lapangan, pelaksanaan lapangan, sehingga keputusan itu betul-betul sebuah keputusan yang benar. Hampir 2 bulan sejak penerapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, pemerintah akhirnya berinisiatif untuk mengkaji pelonggaran kebijakan tersebut guna menyudahi efek pandemi corona yang terus menyakiti ekonomi bumi pertiwi. Sinyal-sinyal pemburukan ekonomi sudah kian nyata. Ekonomi Indonesia tercatat hanya tumbuh 2,97% di kuartal 1 2020. Jumlah pekerja yang dirumahkan dan di PHK versi Kadin mencapai 6 juta orang. Hingga arus dana asing yang sudah keluar mencapai 145 triliun rupiah, lebih parah dari krisis keuangan tahun 2008. Kelompok muda usia di bawah 45 tahun. Mereka adalah secara fisik sehat, mereka punya mobilitas yang tinggi, kita berikan ruang untuk bisa beraktivitas lebih banyak lagi, sehingga potensi terkapar karena PHK akan bisa kita kurangi. Lantas, apakah siap Indonesia membuka kembali aktivitas ekonomi atau reopening ekonomi? Ratusan kasus penambahan positif corona masih terjadi. Bahkan penambahan kasus terbanyak baru saja terjadi di 9 Mei 2020, yakni 533 kasus positif baru. Jadi kesiapan new normal ini harus berimbang antara kemampuan membuka dari sisi kesehatan dan kemampuan memberi stimulus dari sisi perekonomian dengan data yang tepat pula. Gitu ya. Jadi uang yang terbatas kan hanya kecil kan 2,5% dari PDB harus tepat sasaran. Nah kita sadar ini yang harus kita perbaiki ya. Ya, bagai buah si malakama. Kehati-hatian pengambilan keputusan menjadi kunci. Penyembuhan kesehatan dan ekonomi harus berjalan beriringan. Karena bukan hal yang mustahil angka kasus justru dapat meningkat dan berujung kepada semakin terpuruknya ekonomi Indonesia. Bahkan Organisasi Kesehatan Dunia WHO memperingatkan risiko gelombang kedua pandemi corona. To protect lives and livelihoods, a slow, steady lifting of lockdowns is key to both stimulating economies while also keeping a vigilant eye on the virus so that control measures can be quickly implemented if an upswing in cases is identified. Jaring pengaman harus selalu disiapkan. Alokasi pemerintah untuk kementerian dan lembaga untuk pemulihan ekonomi yang naik 54% menjadi 56 triliun rupiah harus diapresiasi dan diawasi. Untuk pemulihan ekonomi sendiri, itu ada kenaikan di belanja non operasional sekitar 55% atau kira-kira 56,5 triliun. Kedisiplinan masyarakat untuk menjaga jarak juga menjadi kunci. Jangan sampai pelonggaran ini hanya menjadi buah si malakama yang justru akan lebih merugikan.